seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Tasawira Rosak dengan NRP 2323 60002. Saya Imelda Amalia dengan NRP 2323 60003. Dan saya Ahmad Baik Flevi dengan NRP 2323 6010. Di sini kita akan mendemokan sebuah sistem pengatur suhu dan pemantauan suhu yang berbasis STM32 untuk menyelesaikan matkul workshop antarmuka komputer. Di sini dapat dilihat bahwa saat LED merah hidup, di sini terdapat pada mode manual. Dapat dilihat di sini pada mode manual. Juga kemudian saat kita running dengan menekan push button start stop, dia akan menyesuaikan dengan putaran potensio yang ada. Saat ini masih maksimal, kemudian kita kecilkan, BBM-nya juga akan berubah sesuai dengan apa yang dapat dilihat di sini juga. Berubah mengikuti putaran push button. Kemudian untuk pindah ke mode lainnya, kita harus menekan push button stop terlebih dahulu. Ketika kita menekan push button mode, dia tidak akan berpindah. Dan kita menekan stop, kemudian kita pindah ke mode auto. Di mode auto ini potensio 2 akan diset dengan nilai 0 dari 20 hingga 80 derajat. Saat kita mengeset nilai, dapat dilihat juga pada target di sini itu berubah, maksimalnya di 80 dan di minimalnya di 20. Di sini kita akan set di 43. Kemudian kita menekan push button start dan akan mulai memanas. Di sini sistem kontrolnya kita menggunakan PID yang diset dengan 7 sebagai KD, sebagai KP, kemudian KD-nya 0,1, kemudian KI-nya 0,5. Dan heater akan mulai memanas dan mencapai nilai set point. Kontrol PID digunakan agar nilai set point yang diatur tidak terlalu pemanas, tidak melampaui nilai set point yang diatur. Ketika nilai set point sudah mendekati, maka BBM juga akan turun. Kemudian kita tekan tombol start atau stop untuk mematikan. Kemudian ada satu mode lagi, yaitu mode not red. Itu di mode not red ini kita bisa nyeting PID sesuai yang kita mau. Kemudian kita juga bisa mengatur suhu dan juga untuk menyalakan heater. Heater juga akan menyala. Di sini nilai PID-nya dengan KP yang hanya 3,7 itu akan terlalu rendah sehingga nilai overshoot awal didapatkan agak terlalu lama. Kemudian itu tadi 3 mode yang kita jalankan. Di sini di dashboard ini kita bisa mengatur beberapa pengaturan. Jadi pada dashboard di sini terdapat beberapa pengaturan seperti manual, kemudian auto, dan juga non-thread. Jadi ibaratnya kita bisa menombol dari push button yang ada di modul dan juga sebagai gantinya juga pada di non-thread. Kemudian ada bagian reset PID untuk mereset bagian KP, KD, dan KI, dan juga auto tune. Kemudian selanjutnya pada bagian non-thread sendiri terdapat charts, di mana di sini adalah sekumpulan data-data yang sudah kami ambil, seperti contoh temperatur, kemudian power, BWM,
tegangan, dan juga arus. Jadi ibaratnya di sini adalah akumulasi dari beberapa percobaan yang sudah kami lakukan. Kemudian terdapat juga pada bagian analytics, yaitu di sini beberapa mode yang sudah kami gunakan pada percobaan sebelumnya. Di sini ada temperatur rata-ratanya, kemudian maksimal temperatur yang bisa digunakan, rantainya dari sekian beberapa percobaan yang sudah kami lakukan sejumlah sekian 4.739 second, dan juga energinya 2,14 watt hour. Dan untuk sistem uptime-nya ini adalah 4.749 second ini dijadikan ke hours seperti itu. Kemudian untuk logs-nya di sini juga bisa melihat berapa tegangan, arus, kemudian dayanya. Setelah itu, ini adalah informasi dari project yang sudah kami lakukan, seperti informasi project, siapa saja anggotanya, spesifikasi sistem dari hardware maupun software, serta aturan kerja sistem seperti mode operasi yang ada, fitur keamanan, spesifikasi teknis, dan tujuan project. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke chart frame tadi. Sini bisa kita lihat terutama pada temperatur dengan setting PID yang kita gunakan, temperatur yang tercapai relatif lebih stabil di sekitar 50 hingga 51. Dengan setting point yang kita gunakan di 53. Jadi PWM juga terus mengatur agar setting point bisa tercapai dengan pemanas dan heater. Mungkin dapat dilihatkan di sini lampu menyala agak redup menyesuaikan dengan suhu dari NTC. Pneumatik ini terdapat catu daya. Catu daya ini menggunakan tegangan step down 12 volt dengan modul LM2596. Tegangan 12 volt ini diturunkan lagi menjadi 3,3 volt melalui AMS 1117 sebagai suplai microcontroller dan rangkaian kontrol. Setiap pin daya STM diberi decoupling kapasitor untuk merendam noise. Kedua, microcontroller. Microcontroller menjadi pusat pengendali sistem heater. Terdapat pin bootloader untuk mode flitching. Disediakan port link untuk pemrograman dan debugging. Tersedia word RxTX untuk komunikasi ke Node-RED. Ketiga, sensor dan input. Sensor menggunakan ACS 712 sebagai sensor arus heater output ke ADC STM32. NTC thermistor dipakai untuk membaca suhu heater melalui ADC. Push button sebagai input control. Potentiometer sebagai pengatur referensi atau set point. Voltage divider digunakan sebagai pengukuran tegangan agar aman masuk ke ADC. Keempat, driver output menggunakan MOSFET sebagai saklar utama heater yang dikendalikan PWM dari STM32. Ditambahkan 2 transistor level shifter untuk menaikkan level logika tegangan ke 3,3 volt menjadi tegangan gate MOSFET. LED indikator disertakan untuk menunjukkan status sistem dan parameter lainnya. 5. Antarmuka dan ekspansi. Port ST-Link untuk flexing microcontroller, serial UART RxTX ke Node-RED untuk memonitoring atau SCADA mini. Pin-pin ADC, NTC untuk mengukur suhu dari heaternya.
Di sini saya akan menjelaskan program dari STM32. Di STM32 saya memprogram dengan Min.H dan Min.C. Min.H di sini difungsikan untuk mendefine beberapa program, mendefine beberapa Min.H, C+, Docs, kemudian mengincludekan satu library STM32G4 XX underscore minhal.h. Kemudian di sini ada void error handler void, kemudian ada variable initialization function. Di sini kita menginisialisasi beberapa fungsi seperti GPIO, direct memory access, kemudian analog to digital converter, kemudian ada timer dan user. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi seperti read voltage, read current, kemudian sensor NTC 3950 Celsius yang digunakan sebagai sensor suhu, kemudian ada PID, UART sensation. Di sini fungsi untuk mengirimkan parameter-parameter kepada Node-RED. Kemudian user parse JSON di sini berfungsi untuk menerima dari Node-RED. Kemudian untuk get mode name ada update mode patch. Di bawah ini saya mendefine pin-pin yang digunakan dalam GPIO. Kemudian di sini saya mendefine PWM maksimalnya di 2000, Eric bus size-nya 128 dengan dubons MS 50. Kemudian ada overcurrent limit, di sini saya setting di 4 ampere. Jadi karena di sini saya menggunakan ACS 712 dengan limit 5 ampere plus minus, di sini saya menyeting di 4 ampere. Kemudian untuk over temperature limitnya kita menggunakan 100 derajat Celcius, kemudian dengan temperatur minimal di 30 dan temperatur maksimal di 80. Kemudian ada manual potensio, auto pot, NDC, voltage, dan current. Ini tersedia di ADC-nya. Kemudian ada modenya, ini ada 3, manual, auto, dan mode Node-RED. Kemudian default. Jadi ketika ada fault atau ada gangguan, di sini tuh mendefine ini gangguannya terkait dengan apa. Kemudian di sini kita akan masuk di file main.c. Di sini mengumpulkan beberapa file yaitu main.h, adc, dma, team, usat, gpio, string, stdio, stdlib, mat.h. Juga mengikhlaskan use watchdogs ibd.h. Kemudian diinkludkan kembali didefinkan kembali di RX buffnya di 256, kemudian the bonds di 50 dan BWM maksimalnya tetap di 2000. Dan ini ada ACS 7125 ampere sense, jadi sensitivity 185 millivolt per ampere ini didapat dari datasheet, kemudian max current-nya di 5 ampere, kemudian overcurrent limitnya di 4, kemudian autotune samples dan autotune point, autotune amplitude. Kemudian di sini ada volatile ADC value, jadi ADC value yang digunakan ada 5 channel, kemudian UART RX, kemudian ada volatile suhu, di sini mendibandingkan suhu, target, kemudian power watt, kemudian voltage, current, dan PWM value. Kemudian di sini ada mendefinkan untuk mode, kemudian ada heater runningnya yang kalau 0 adalah off dan 1 adalah on. Kemudian volt current-nya sini definkan juga variabel-variabelnya. Kemudian ada juga variabel untuk potensio. Jadi kita bisa mengetahui potensio itu maksimal atau minimal saat di dashboard. Kemudian ada PID parameternya. Di sini KP-nya 12, KI, dan KD-nya. Kemudian ada PID integral, PID pref error, dan PID last TS. Kemudian ada default-nya. Jadi ketika kita mereset, default PID akan diset di 7, dan KI 0,1 dan KD 0,5. Kemudian ada auto tune. Auto tune digunakan untuk mendapatkan PID maksimal atau mendapatkan efisiensi atau kestabilan dari heater yang digunakan. Kemudian bawah lagi ada calibrate zero voltage, jadi
karena di sensor ACS 712 ini tengah-tengahnya ya, jadi yang digunakan untuk zero itu ADC-nya berada di tengah atau di tengah ya, jadi ketika minus dikatakan minus 5 hingga dari 2000-an hingga ke 0 atau sebaliknya, jadi kalau plus juga di atas 2000. Dan ada sistem clock config, read voltage, read current, calibrate current. Di sini mendefinisikan semua variabel-variabel yang digunakan. Kemudian ke bawah lagi, ini untuk transmit data. Kemudian untuk ini program untuk ADC untuk membaca nilai suhu. Kemudian bawah ini ada program yang digunakan untuk membaca nilai arus dengan referensi yang digunakan 3,3 volt. Kemudian ada calibrate zero voltage juga agar arus yang terbaca itu tidak minus. Kemudian ada kalibrasi sensor arus. Lagi itu ada intensity Celsius. Juga di sini juga ada noise program yang digunakan untuk mengecilkan noise dari sensor suhu. Kemudian ada reset PID default, terus start PID untuk auto tune, dan lalu ini ada update PID auto tune. Bawah lagi ada PID compute, kemudian get mode name, jadi ketika 1, 2 atau 3 itu modenya dia akan tampil gitu, modenya manual, auto atau mode thread. Untuk update mode LED-nya ini menandakan yang tadi ketika mode 1 LED merah menyala, ketika mode 2 di auto LED kuning menyala, kemudian saat thread kedua LED-nya menyala. Kemudian ada update status LED. Jadi ya kurang lebihnya sama, tetapi di sini ada LED kuning yang kedua itu digunakan sebagai fault atau sebagai gangguan. Kemudian ini ada UART sensation, di sini berfungsi sebagai dari sensor-sensor yang tadi digunakan oleh dan terhubung di STM32 akan dikirim menuju ke Node-RED dengan parsing data seperti ini, lalu Node-RED akan diolah. Kemudian di UART persission ini dari Node-RED itu akan mengirimkan beberapa string atau mode atau apa seperti button gitu ya. Kemudian diterima, kemudian diolah dengan STM untuk mengatur ganti mode atau mengatur start stop atau mengatur PID. Di sini programnya sudah jelas semua seperti ini untuk mengatur PID. Kemudian untuk mengubah mode itu programnya di sini. Kemudian kalibrasi sensor, kemudian reset PID to default dan start PID to auto tune. Kemudian ketika push button reset, ini nilainya akan kembali ke 0 semua. Kemudian ini digunakan hal UART RX ini digunakan ketika serialnya tidak terpanggil atau tidak ada serial lagi yang diterima, dia akan disconnect gitu di tampilan baterainya. Ini untuk program untuk tekan untuk buttonnya. Kemudian ke bawah lagi ini menginisialisasi untuk GPIO, DMA, ADC, TIM, dan USAT. Kemudian ini inisialisasi sistem dan reset PID. Kemudian untuk inisialisasi UART RX. Kemudian untuk ini ADC dan TIM, kalibrasi sensor. Untuk ini LED H2 dan K2 ini untuk dimatikan. Dan ini untuk UART sense string, jadi ketika dia hidup dia akan mengirim ke Node-RED. Untuk proses UART command untuk update PID dan membaca sensor suhu, entah itu potensio atau suhu, untuk mengecek sensor apa-apa error. Kemudian di sini ada
mendefine nilai sensor dari ADC, kemudian diubah menuju variabel masing-masing. Kemudian ada error untuk overcurrent dan error untuk over temperature. Kemudian ketika sensornya atau salah satu di antara error tersebut adalah sensor, current atau over temperature, itu akan mereset lagi filternya dan akan direset setelah 10 detik. Jadi ada waktu tunggu sekitar 10 detik. Kemudian ini untuk program untuk push buttonnya, ini program untuk push button start stop baik di Node-RED maupun di hardware, dengan juga ini reset button di hardware dan update target temperature. Ini untuk di mode logic mode ini. Jika 2 di auto, kemudian ini ngeset potensio keduanya agar di minimalnya di 20 dan maksimalnya di 80, dengan targetnya untuk mengeset temperaturnya di 2 derajat. Dan ini untuk merunning heaternya di mode manual, putaran potensio akan langsung diterjemahkan menjadi putaran menjadi PWM, nilai PWM. Pada mode 2 ini menggunakan auto PID control, jadi kita hanya mengeset nilai yang dituju atau nilai set point-nya, kemudian akan kita cukup menekan start stop dan dia akan mengontrol heater sehingga suhunya terkontrol. Kemudian ini ada mode 3 yaitu Node-RED atau PID control. Ini untuk light controlnya, kemudian ada debug, kemudian ini yang terakhir yaitu tentang osilator dan clocknya. Jadi tampilan flow Node-RED pada gambar ini menunjukkan alur lengkap bagaimana data dari STM32 diproses, kemudian ditampilkan, dianalisis, dan dikembalikan lagi sebagai perintah kontrol. Data dari microcontroller masuk melalui jalur STM32 word input, kemudian diparsing pada blok parse JSON data, sehingga seluruh variabel seperti suhu, tegangan, arus, kemudian nilai PWM dapat dibaca oleh sistem. Hasil parsing ini dibagi menjadi 2 alur besar. Pertama, menuju prepare dashboard data, yang kemudian diarahkan menjadi tampilan panel seperti control panel, PID values, sensor inputs, auto tune status, dan juga mode button template. Kemudian yang kedua menuju pemformatan grafik menuju blok format charts data yang outputnya ditampilkan ke berbagai code seperti suhu, daya, tegangan, arus, dan PWM. Data yang sama juga diteruskan ke bagian store data dan history sehingga sistem mampu menyimpan riwayat untuk analisis lanjutan. Di sisi lain, sistem juga memproses analitik melalui blok proses analytics data yang menghasilkan log berupa event timeline, sistem analytics, dan JSON log. Kemudian ada modul dark theme injector untuk menunjukkan gaya tampilan gelap ke berbagai bagian dashboard seperti log, analytics, dan juga project. Kemudian status koneksi perangkat dipantau oleh block connection, monitor, dan connection status handler yang memastikan apakah komunikasi dengan STM32 berjalan dengan lancar. Kemudian untuk bagian kontrol, input pengguna seperti target temperatur, yang ini, kemudian tombol start dan stop heater, serta parameter PID seperti KB, KD, dan KI masuk ke blok format control comment yang kemudian dikirim ke STM32 dan semua nilai telemetri
semua nilai telemetri seperti suhu, daya, BBM, tegangan, dan arus juga dirutkan melalui Grok telemetri ini. Untuk ditampilkan kembali dalam bentuk grafik history seperti temperatur history, power history, output, voltage, dan current. Jadi secara keseluruhan flow ini bekerja sebagai sistem monitoring dan kendali suhu lengkap, mulai dari pembacaan data sensor, pemrosesan informasi, tampilan dashboard, penyimpanan history, hingga pengiriman kontrol kembali ke perangkat. Sekian dari kelompok kami, dan alat yang kita praktekkan ini terbukti berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.